Kalian tahu nggak, harta terbesar dari orang kaya itu bukan properti, bukan saham, tapi adalah orang miskin. Ya, kamu nggak salah dengar. Semakin orang miskin itu bekerja keras, maka yang kaya adalah orang-orang kaya. Gak percaya, kamu lihat piramida ini. 90% orang miskin bekerja buat 10% orang yang kaya agar hidup mereka semakin baik. Namun, apa yang dilakukan orang yang 10% tersebut adalah berusaha membuat peraturan-peraturan untuk mengontrol orang-orang miskin tersebut yang 90%. Dan mencari cara agar 90% orang miskin tersebut tetap miskin, tetap bodoh. Agar mereka tidak mengerti situasi yang seperti saya sampaikan sekarang ini. Lihat saja mengapa pendidikan kita dari SD, SMP, SMA sampai dia kuliah, gak satu pun mengajarkan bagaimana caranya mencari uang. Tapi hanya didesain bagaimana caranya kita menjadi orang yang 90% tadi. Nah, ketika kamu sudah mulai bekerja di dalam masyarakat, didesain lagi bagaimana caranya agar penghasilanmu gak akan pernah cukup. Lalu diberikanlah fasilitas kredit rumah, kredit mobil. Memang dengan fasilitas kredit kita mendapatkan kemudahan dan keringanan. Tapi karena itulah kita menjadi terikat. Gak bisa berhenti loh. Gak punya waktu lagi untuk berpikir hal-hal lain. Makanya kita akan bekerja seumur hidup demi membiayai biaya kehidupan, angsuran yang gak ada habis-habisnya. Dulu kita mengira kalau orang-orang kaya nanti akan membantu orang-orang miskin. Tapi ternyata orang-orang kaya hanya akan membuat anaknya bertambah kaya. Bagaimana menurutmu? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalian tahu nggak, aset dari orang kaya atau kapitalis sebenarnya bukan emas, bukan properti, bukan saham, tapi adalah orang-orang miskin, never ending poor people. Ini lanjutan dari video sebelumnya yang sangat viral. Sampai-sampai mantan Menkes Ibu Siti Fadilah Supari follow akun saya ini. Sebuah kehormatan buat saya. Kali ini saya akan bahas bagaimana top piramid kaum kapitalis yang mengontrol 90% populasi manusia untuk mengkonsumsi makanan dan minuman sesuai dengan desain mereka. Nah, jadi kamu kira kamu tuh bisa makan fried chicken, burger, ice cream, itu adalah pilihan kamu sendiri. No. Semua itu hasil desain dari para kapitalis global. Di Amerika, harga sepiring makanan sayuran itu bisa mencapai $20. Tapi kalau harga burger, ya harganya cuma $2 atau $3. Bisa 10 kali lipat lebih murah harganya. Jadi, pilihan bagi orang-orang miskin hanyalah junk food. Nah, kasus yang sama juga terjadi di Meksiko, di mana orang-orang miskin hanya bisa minum Coca-Cola karena harga air putihnya terlalu mahal. Dan akhirnya yang terjadi adalah rakyat Amerika 42% mengalami obesitas. Dan kalian sudah pasti tahu akibat dari obesitas adalah penyakit jantung, diabetes, asam urat, dan kanker. Dan mereka sudah mempersiapkan pengobatan yang akan menguras keuangan dan bisa membuat kamu bangkrut. Pengobatan dan asuransi juga sebenarnya adalah bagian dari desain yang sama juga. Asuransi juga tidak murah dan tiap tahun naik terus harga preminya, yang pasti akan menguras dompetmu. Jadi desainnya adalah kamu tetap miskin. Kamu dibuat sakit dan habis uang untuk pengobatan. Selamanya nggak bisa keluar dari lingkaran kemiskinan by design ini. Kecuali kalian mau wake up. Salam wisdom, salam pencerahan. Kalian merasa nggak uang yang kita cari itu seakan-akan nggak akan pernah cukup? Karena ya kita harus banting tulang demi kapitalis. Aset kapitalis itu ya kita-kita ini guys, yaitu orang-orang miskin. Semakin banyak orang yang miskin dan bodoh, mereka akan semakin kaya. Di part sebelumnya sudah saya bahas ya bagaimana para kapitalis mengontrol makanan dan minuman agar kamu itu bisa sakit dan habis uang untuk berobat. Nah, kalau di Indonesia mungkin rokok dan mie instan, makanan gorengan, itulah yang membuat kamu sakit. Di part 3, saya akan membahas desain dari para kapitalis global agar uang kamu itu nggak akan pernah cukup. Misalnya, harga minuman, ya kopi kekinian, es teh kekinian, itu Rp40.000 segelas. Nah, kelihatannya sih nggak mahal ya 40.000. Tapi sebenarnya uang itu kalau kamu beliin bubuk kopi, itu bisa setengah kilo loh. Bisa bikin puluhan cangkir kopi di rumah. Nah,
Apalagi harga HP iPhone yang konon 20-30 juta. Nah, standar kebutuhan kita dibuat setinggi itu. Kamu tahu nggak bila uang satu iPhone tadi sebenarnya bisa untuk membeli kulkas, TV 50 inch, mesin cuci, rice cooker, AC, dan bahkan sofa dan peralatan rumah tangga. Jadi realitanya, kita membeli sesuatu yang sangat menguras dompet kita yang hanya untuk kebutuhan HP dan kebiasaan konsumtif demi gengsi dan prestik. Walaupun nggak ada uang, berutang pun harus memilikinya. Kalau nggak ada muka untuk bertemu teman-teman. Nah, coba Anda perhatikan, rata-rata masyarakat kita kan hanya konsumtif ya, kebanyakan konsumtif, bukan produktif. Bahkan menggunakan sosmed untuk menghabiskan uang, buat nyawer ngasih gift, atau top up gaming. Hasil yang mereka inginkan adalah, kamu nggak akan punya tabungan. Yang ada itu hanyalah utang. Dan esok paginya, kamu harus pergi ke tempat kerja, kerja keras, demi bayar utang ke kapitalis. Nah, selamanya kamu jadi budak kapitalis. Mau keluar dari jebakan kapitalis? Solusinya wake up. Salam wisdom, salam pencerahan.